Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Nah, mohon maaf tadi terputus sinyalnya. Oke, sekarang kita tadi sudah membangun suatu model dengan variabel GDP sebagai dependen dan inflasi, monetary policy rate atau suku bunga dan kurs menjadi variabel independen. Nah, keempat variabel dalam model ini kita dapat katakan bahwa merupakan variabel yang bersifat multivariate time series karena terdiri dari banyak data time series. Dari data semua ini kita jadikan satu menjadi model, maka disebut dengan joint dynamics time series. Joint dynamics time series. Ini merupakan adalah model bentuk VAR-nya. Jadi model bentuk VAR ada beberapa variabel yang kita jadikan satu dalam model time series. Nah, itu disebut dengan dynamics time series ini. Yang kedua, seluruh variabel yang ada dalam model itu akan menggunakan yang namanya lag. Nah ini, jadi VAR itu apa? Pertama adalah multivariate linear time series join in dynamics time series. Yang kedua, keseluruhan variabel nanti akan menggunakan yang namanya lag ini. Lalu yang ketiga, ya, apa itu VAR? Yaitu adalah simple and flexible. Simple and flexible untuk membangun model VAR. Nah, nanti kita akan jelaskan yang dimaksud dengan simple dan fleksibel dari time series ini apa. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Ya, itu terkait dengan simple dan fleksibel. Dan yang keempat, nah ini, menurut Sirgan dan Sims, ya, kalau teman-teman membangun model VAR itu tidak membutuhkan banyak teori. Misal antara contoh aja ya, antara inflasi dan GDP itu belum ada teorinya. Tetapi kita ingin membangun model tersebut, itu boleh. Nah, ini menurut Sirgan dan Sims. Jadi menurut Sirgan dan Sims, untuk membangun model VAR tidak butuh teori yang banyak atau tidak membutuhkan teori ekonomi secara digunakan dalam membentuk model VAR. Jadi model VAR, apa itu VAR itu dijelaskan dalam 4 bagian. Pertama adalah multivariate linear time series yang kita gabung menjadi model dynamics time series. Kedua, seluruhan variabel pada model VAR itu menggunakan lag. Dan yang ketiga, model VAR ini simple dan fleksibel. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh maksud dari simple dan fleksibel dan apa. Lalu yang keempat, menurut Sirgan dan Sims, bahwa membangun model VAR itu tidak membutuhkan banyak teori. Ini yang disebut dengan VAR. Lalu kegunaan VAR itu apa aja? Purpose of VAR. Apa aja kegunaan dari model VAR? Yang pertama adalah untuk forecasting. Lalu yang kedua adalah untuk struktural analisis atau analisis struktural. Contohnya forecasting, kita ingin meramal kejadian yang akan datang pada variabel-variabel yang kita gunakan tadi. Contohnya apa tadi? GDP, inflasi, suku bunga, sama kurs. Nah, kita ingin melihat tahun 2021 bagaimana pengaruh inflasi, pengaruh suku bunga, dan pengaruh kurs terhadap GDP. Contohnya, ya, itu merupakan forecasting. Tetapi forecasting di sini, nah, ini belum saya ajarkan. Ini nanti kalau teman-teman mengambil studi lanjut, kalau mengambil studi lanjut, teman-teman akan belajar lebih jauh tentang forecasting di VAR. Tetapi akan kita pelajari nanti di sini adalah terkait dengan analisis struktural, di mana variabel independen itu nanti akan memiliki shock. Shock itu goncangan. Goncangan.
Lalu bagaimana respon variabel GDP ketika terjadi guncangan pada variabel independen pada model. Nah, ini nanti akan kita berbicara mengenai analisis struktural. Ini terkait dengan purpose atau tujuan dari penggunaan VAR. Nah, selanjutnya roadmap VAR. Roadmap dari model VAR itu yang pertama adalah kita mengestimasi model VAR. Ya, pertama estimasi model VAR, contohnya apa? Tadi GDP, inflasi, terus suku bunga sama kurs, kita uji stasionaritas. Lalu setelah itu kita estimasi dulu dengan model VAR, model ini. Lalu selanjutnya model checking. Nah, kita cek model ini. Kita kira model ini lolos bentuk model VAR apa tidak? Kalau lolos model VAR, maka selanjutnya dia bisa melakukan yang namanya forecasting. Dan selanjutnya juga bisa menggunakan struktural VAR. Nah, yang kita jelaskan tadi. Jadi ini model VAR-nya accept. Tetapi jika modelnya ditolak, nah, nanti kita kembali lagi ke estimasi VAR. Nah, bisa jadi model VAR-nya itu tidak cocok. Tidak cocoknya kenapa? Misal terdapat kointegrasi. Nah, kalau terdapat kointegrasi, maka kita tidak bisa membangun model VAR. Jadi model VAR itu model data time series yang stasioner baik di level maupun di first different dan tidak terdapat kointegrasi. Dan tidak terdapat kointegrasi. Ini ke yang saya sebut simple dan fleksibel itu di sini. Jadi ketika kita mengestimasi VAR, kita langsung cek model kita, ternyata tidak ada kointegrasi, maka kita bisa langsung menggunakan, nanti kita akan langsung belajar struktural VAR atau struktural vector autoregressive. Nah, kelebihan yang lain simple dan fleksibelnya di mana boleh kalau semua variabel yang kita gunakan ini lolos di level maupun lolos di first different, itu boleh kita gunakan semuanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan simple dan fleksibel di sini. Dan kemarin teman-teman sudah saya coba atau teman-teman sudah melakukan uji kointegrasi, ada beberapa data atau variabel yang tidak terkointegrasi modelnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa menggunakan model VAR ini. Ya. Stasioner tapi tidak terkointegrasi. Ada yang stasioner di level kemarin, ada satu orang dari angkatan kalian. Ya. Nah, tuh. Nah, sekarang bagaimana sih estimasi VAR itu? Nah, sekarang kita berbicara mengenai estimasi dari VAR ini. Nanti kita juga langsung aplikasikan ya bagaimana cara membentuk model VAR. Nanti saya gunakan data dari saya aja, nanti teman-teman bisa gunakan data itu. Untuk aplikasi hari ini. Sekarang kita asumsikan terdapat dua variabel untuk memudahkan kita. Bagaimana model VAR itu? Kita anggap kita memiliki dua variabel yaitu GDP dan inflasi. Sehingga kita tulis di sini bahwa GDP itu merupakan fungsi dari variabel inflasi. Kita anggap di sini YT ini adalah GDP. Nah, lalu VAR proses VAR-nya gimana? Berarti YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT minus 1. Berarti ini GDP T-1 ditambah, bisa jadi nanti variabel GDP memiliki lag dependennya ada dua. Ya, beta 2 YT-2 ditambah beta 3 inflasi T ditambah beta 4 inflasi T-1 inflasi T-2 tambah error term. Nah, di sini. Jadi, di dalam model VAR, variabel dependent bisa memiliki lebih dari satu lag-nya.
Nah, jadi kita ingin melihat bahwa GDP pada 2 tahun sebelumnya itu kira-kira berpengaruh apa tidak terhadap GDP saat ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara membangun model VAR. Nah, dari proses VAR ini, nanti kita memiliki yang namanya matrix notation. Notasi matriknya. Ini penting kita gunakan, ya. Kita gambarkan di sini karena nanti ini untuk membentuk strukturalnya. Matrix notation. Contoh tadi inflasi lalu sini GDP. Ya agak bingung. Ini GDP, ini inflasi. Misalnya ini Y1T, Y2T. Nah, sekarang kita masukkan beta 1, Y1, T-1 ditambah beta 2, Y2, T-1 tambah error 1 term. Lalu yang kedua yaitu beta 1. Beta 2 Y1 T-1 beta 1 beta 2 Y2 T-1 tambah error 2 term. Yang dimaksud apa ini? Di sini bahwa GDP dipengaruhi oleh GDP pada tahun sebelumnya dan dipengaruhi oleh inflasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan inflasi di sini dipengaruhi oleh GDP pada tahun sebelumnya dan inflasi pada tahun sebelumnya. Dan ini menghasilkan nilai residual untuk model dengan variabel dependent GDP dan ini nilai residual untuk variabel dependentnya adalah inflasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita turunkan lagi untuk mendapatkan matriks notationnya sehingga YT sama dengan Y1T, Y2T. Atau Y1T ini untuk variabel GDP, Y2T untuk variabel inflasi. Nah, ini. Nah, baru kita tulis di sini nilai koefisiennya yaitu beta T sama dengan ini. Beta 11, Ya, ini beta 11, ini beta 12. Ini beta 21, ini beta 22. Ini beta 11 untuk variabel GDP menghasilkan beta 11 dan beta 12. Untuk variabel inflasi menghasilkan beta 21 dan beta 22. Nanti akan menghasilkan nilai residual, yaitu residual untuk variabel GDP dan residual untuk variabel inflasi. Nah, ini adalah bentuk matrix notation dari model VAR. Nah, matrix ini kita gunakan untuk membentuk yang namanya struktural VAR. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan model VAR. Selanjutnya, sekarang ketentuannya apa aja? Pertama, kita akan berbicara mengenai pemilihan variabel. Nah, kalau teman-teman ingin membentuk model VAR, itu ada ketentuan pemilihan variabelnya. Pertama, ketentuannya adalah variabel yang terseleksi. Jadi, variabel yang akan kita gunakan pada model itu merupakan variabel yang sudah terseleksi. Maksudnya apa? Teman-teman bisa membangun suatu model dengan variabel yang teman-teman pilih berdasarkan pertama, teori. Kedua, temuan peneliti sebelumnya. Dan ketiga, berdasarkan pengalaman. Nah, contohnya apa? Teori sudah jelas ya. Teman-teman membaca banyak buku makroekonomi, nanti teman-teman bisa membangun suatu model. Lalu temuan, saya meneliti penelitian sebelumnya bahwa inflasi berpengaruh terhadap GDP. Kalau misal inflasi terhadap GDP itu belum ada teorinya, tetapi itu bisa berdasarkan pengalaman. Pengalamannya apa? Oh, pada tahun 98 Indonesia krisis, inflasi sangat tinggi saat itu. Nah,
tingginya inflasi pada saat itu mempengaruhi GDP. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman. Ini jadi pemilihan variabel pada model VAR itu berdasarkan teori, temuan, dan pengalaman. Kedua, variabel eksogen itu dapat dimasukkan ke dalam model. Contohnya dengan memasukkan nilai konstan, nilai time trend. Nanti akan kita pelajari lebih jauh dan lain-lain. Nah, ini untuk keseluruhan model time series kita bisa masukkan konstan, time trend, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, nah, misal data teman-teman tidak stasioner. Pada level. Nah, teman-teman bisa melakukan integrasi pada model atau pada stasionaritas pada bentuk first difference-nya. Nah, jadi non-stationary bisa ditransformasikan ke bentuk first difference dan tidak boleh ke bentuk second difference. Ya. Dan yang ketiga, bahwa ketika menggunakan model VAR, pastikan bahwa variabel itu bersifat parsimonious. Apa itu model atau variabel yang bersifat parsimonious? Itu merupakan variabel dengan angka terendah. Contoh, saya menggunakan tadi variabel GDP. Kalau teman-teman mengetahui variabel GDP itu kan angkanya sangat banyak karena terdiri dari miliar dolar misalnya. Itu kan triliunan. Nah, kita rubah ke angka terendahnya dengan cara apa? Log GDP. Kira-kira ada yang lebih rendah lagi dari log GDP apa enggak? Masih ada. Yaitu apa? Selisihnya. Yaitu delta GDP. Jadi selisih antara variabel, antara angka per tahunnya. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan model VAR berarti kita menetapkan angka terendah dari variabel GDP tadi. Ya. Atau bahkan ya, selisihnya ini, selisih itu. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan VAR, pemilihan variabelnya. Selanjutnya, nah, karena ini merupakan model dynamics time series, maka kita perlu yang namanya lag. Karena kita sudah singgung di awal tadi bahwa model VAR seluruh variabelnya itu menggunakan lag. Oke, nah di sini sekarang berapa lag yang dibutuhkan? Oke. Berapa lag yang dibutuhkan? Pertama, ketentuan sebelum memilih lag. Nah, ini penting teman-teman perhatikan. Jika datanya sedikit, atau time series-nya hanya terdiri dari 20 tahun, 20 bulan, 20 kuartal, atau kurang dari itu, atau bahkan cuma 30 misalnya, maka nanti spesifikasi VAR, spesifikasi dari model VAR itu jelek. Nah ini, maka teman-teman perhatikan, kemarin saya hanya minta 30, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan model VAR, perhatikan lagi, kira-kira data ini terlalu sedikit apa tidak. Karena kalau datanya terlalu sedikit, nanti spesifikasi dari model VAR itu jelek dan tidak akan konsisten nanti. Lalu yang kedua, jika data terlalu panjang, banyak nilai degree of freedom yang akan hilang. Nah ini, kesulitan membangun model VAR itu hanya di sini saja. Pertama perhatikan dulu datanya terlalu sedikit apa tidak. Kalau terlalu sedikit, model VAR-nya jelek. Kalau terlalu banyak data time series-nya, lebih misal dari 100 bulan misalnya, nanti banyak nilai degree of freedom yang akan hilang. Nah, nanti juga keduanya ini menghasilkan nilai VAR yang inconsistent.
adalah terkait dengan ketentuan dari penggunaan data pada VAR. Nah, sekarang untuk mendapatkan lag optimum, lag length, itu nanti kita akan menguji dengan beberapa pendekatan, yaitu paling utama itu ada 3. Yang pertama adalah Archaic Information Criterion atau AIC, lalu Swiss Information Criterion, dan yang terakhir adalah Hannan-Quinn Information Criterion. Nah, ini nanti kita membutuhkan 3 ini. Tapi nanti ada 2 lagi, tetapi yang pokok adalah 3 ini, yaitu AIC, SC, sama HQ. Lalu rules of thumb, aturannya dalam penggunaan lag, jika datanya itu adalah kuartal, kita coba menggunakan lagnya 4 atau 8. Jika datanya bulanan, kita menggunakan lagnya yaitu adalah 12 atau 24. Sedangkan jika datanya tahunan, maka menggunakan lagnya antara 1 atau 2. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan teman-teman. Untuk memasukkan nilai lag pertama kali, itu untuk data kuartal itu adalah 4 atau 8. Untuk bulanan yaitu lagnya 12 atau 24. Dan yang terakhir jika tahunan lagnya itu 1 atau 2. Nanti ketika memasukkan nilai lag ini, baru nanti kita akan uji yang paling cocok itu yang mana dengan menggunakan pendekatan AIC, SC, sama HQ. Ya, ini adalah untuk rule of thumb atau aturan dari penggunaan lagnya. Selanjutnya sekarang kita berbicara mengenai diagnostic tools. Nah, kemarin kita sudah berbicara ketika kita menggunakan lag. Ya, kita berbicara atau kita menggunakan lag, ada kerawanan yang paling utama itu adalah masalah multi-call. Lalu yang kedua adalah masalah autokorelasi. Nah, untuk masalah autokorelasi itu terjadi ketika kita sudah memasukkan ke dalam model VAR. Sehingga kita harus menguji autokorelasinya. Nah, ini adalah terkait dengan diagnostic tools atau alat-alat diagnostik untuk mendeteksi bagus atau tidaknya model VAR yang kita kembangkan. Itu terkait dengan diagnostic tools. Untuk autokorelasi korelogram. Nah, ini. Lalu yang terakhir kita nanti berbicara mengenai graph residual. Nah, ini nanti perlu teman-teman cantumkan jika teman-teman menggunakan model VAR. Lalu langkah-langkahnya apa? Step of VAR. Pertama adalah uji polinomial. Lalu uji lag. Jadi langkahnya mudah ini. Ya, jadi simple. Tidak ada uji kointegrasi. Ya, tetapi stasionaritas pasti. Stasionaritas, selanjutnya uji polinomial, lalu lag kriteria. Ya, coba akan saya kirimkan datanya. Nanti teman-teman menggunakan data tersebut. Nanti kita akan coba lakukan pembentukan model VAR. Ya. Nah, ini penting teman-teman perhatikan. Karena UTS kemarin nilai teman-teman sangat menyedihkan. Nilai 25 itu seperti nilai yang lumrah. Makanya nanti teman-teman perbaiki ketika UAS. Apa yang diperbaiki ketika UAS? Ketika UAS nanti ada kuis untuk memperbaiki nilai UTS. Dan ada UASnya sendiri. Ya, sebelum UASnya apa? Yaitu membentuk mini skripsi dengan data yang sudah teman-teman kumpulkan itu. Kira-kira modelnya bagus di mana? ECM, VAR, VECM, ataupun ARDL nanti. Ya. Kalau pembuatan mini skripsinya banyak copy paste, nanti akan saya uji Akan saya uji plagiarism. Jadi nanti ya teman-teman kemungkinan besar akan mengulang. Ternyata modelnya tidak cocok, kemungkinan akan mengulang.
ekonometrika 2 ini. Seperti itu. Jadi nanti diperhatikan cara membentuk modelnya. Tadi teorinya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan dari teori yang sudah kita bahas tadi.